Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Teman Sinau, teman yang setia menemani belajar kamu. Gimana nih teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat selalu untuk patuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan 5M. M yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menghindari kerumunan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas, di rumah saja jauh lebih baik. Dan yang kelima, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman bisa tahu jika ada video-video terbaru tentang belajar matematika di Teman Sinau. Oke. Di video kali ini, teman-teman akan belajar tentang materi perbandingan. Jadi lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah kita belajar. Kalau kemarin teman-teman belajar tentang apa itu perbandingan, bagaimana itu menuliskan perbandingan. Nah, kali ini kita akan mempelajari perbandingan itu terdiri dari dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa saja bedanya dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Agar teman-teman lebih paham bagaimana sih perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, ayo kita simak cerita berikut ini. Cerita yang pertama, Santi membeli sebuah buku dengan harga Rp5.000. Keesokan harinya, ia membeli lagi 10 buku yang sama dengan harga Rp50.000. Pada cerita yang kedua, Pak Tono seorang peternak sapi. Ia mempunyai persediaan makanan untuk 25 ekor sapinya selama 20 hari. Keesokan harinya, Pak Tono membeli lagi 5 ekor sapi. Ternyata, persediaan makanan habis dalam waktu 16 hari. Nah, dari sini teman-teman coba untuk analisis ya, dari dua cerita tersebut. Yang mana sih yang merupakan perbandingan senilai dan yang mana yang merupakan perbandingan berbalik nilai? Apa sih bedanya antara cerita yang pertama dengan cerita yang kedua? Pada cerita yang pertama, kita analisis ya teman-teman. Santi membeli sebuah buku dengan harga Rp5.000. Keesokan harinya ia membeli lagi 10 buku. Dari satu buku menjadi 10 buku. Satu buku harganya Rp5.000, 10 buku harganya Rp50.000. Nah, di sini berarti semakin banyak buku yang dibeli oleh si Santi, maka semakin banyak pula harga yang harus dibayarkan. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin sedikit buku yang dibeli oleh Santi, maka sedikit pula harga yang harus dibayarkan. Nah, perbandingan yang seperti ini disebut sebagai perbandingan senilai. Analisis cerita yang kedua. Pak Tono seorang peternak sapi. Ia mempunyai persediaan makanan untuk 25 ekor sapinya selama 20 hari. Berarti 25 ekor sapi makanannya habis dalam waktu 20 hari. Keesokan harinya Pak Tono membeli lagi 5 ekor sapi. Berarti dari cerita ini sapi Pak Tono menjadi bertambah. Maka di sini ternyata persediaan makannya habis dalam waktu 16 hari. Dari 25 ekor menjadi bertambah 5 ekor menjadi 30 ekor. Dari 20 hari habis, kemudian karena 30 ekor sapi bertambah habis dalam waktu 16 hari. Berarti sapinya bertambah, waktu makanan habis semakin sedikit. Begitu ya teman-teman. Nah, berarti semakin banyak sapi yang dimiliki Pak Tono, semakin cepat pula persediaan makanan habis atau waktunya semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Jika nih ya, semakin sedikit sapi yang dimiliki Pak Tono, maka semakin lambat pula persediaan makanannya habis atau waktunya semakin banyak. Nah, perbandingan yang seperti ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai.
Nah, dari ilustrasi di atas, kita bisa ambil kesimpulan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Bahwa perbandingan senilai adalah apabila ada dua variabel saling berbanding lurus. Jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lain juga semakin besar. Sebaliknya, jika salah satu variabel semakin kecil, maka nilai variabel lain juga akan semakin kecil. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ada dua variabel A mempengaruhi variabel B. Jika nih variabel A-nya bertambah besar, maka variabel B-nya juga bertambah besar. Sebaliknya, jika ada dua variabel A dan B tadi ya, variabel A dengan variabel B. Variabel A semakin kecil nilainya, maka variabel B juga semakin kecil nilainya. Contohnya saja, pada skala pada peta, kemudian harga barang dengan jumlah barang yang didapat, jarak tempuh dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini apabila dua variabel yang saling berbanding terbalik. Jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lain akan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai salah satu variabel semakin kecil, maka nilai variabel lainnya semakin besar. Nah, sama seperti perbandingan senilai tadi. Misal nih ada dua variabel, variabel A dan variabel B. Kalau pada perbandingan berbalik nilai, jika variabel A-nya bertambah atau semakin besar, maka variabel B-nya semakin kecil nilainya atau semakin berkurang. Sebaliknya, misal ada dua variabel A dan B, jika variabel A-nya berkurang, maka variabel B-nya akan bertambah. Jadi ilustrasinya seperti itu ya teman-teman. Contohnya saja, itu ada pada kecepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Kemudian jumlah ternak dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan makanan. Jumlah pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi itu contoh-contoh dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan bagaimana contoh-contoh menghitung perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Contoh perbandingan senilai. Contoh pertama, sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan sejauh 54 km? Nah, biasanya memang soal-soal untuk materi perbandingan ini banyak yang merupakan soal-soal cerita ya, karena ini soal analisis teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman semua mengerjakan, teman-teman dapat membuat tabel seperti yang contoh. Nah, di sini karena ada dua variabel yang pertama yaitu bensin yang dibutuhkan, kemudian variabel yang kedua adalah jarak tempuh. Jadi kita buat tabelnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita isi bahwa di sini mobil tersebut membutuhkan 4 liter bensin. 4 liter bensin untuk menempuh jarak 72 km. Kemudian berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan 54 km. Berarti karena di sini berapa bensin yang diperlukan kita tidak mengetahui, boleh kita misalkan dengan variabel, misalkan X liter untuk menempuh jarak sejauh 54 km. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika bensinnya bertambah, maka jaraknya juga akan bertambah. Nah, di sini jaraknya dari 72 km menjadi 54 km. Berarti bertambah atau berkurang di situ? Berkurang kan? Nah, karena dia perbandingan senilai, maka ketika jaraknya semakin berkurang, bensin yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, bagaimana mencari banyaknya bensin yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan 54 km? Kita buat menjadi persamaannya. Karena ini perbandingan senilai, berarti kita buat persamaannya menjadi seperti ini teman-teman. 4
per X sama dengan 72 per 54. Nah, di sini teman-teman pastikan bahwa ini satuannya sudah sama semua. Yang bensin sama-sama liter, kemudian yang jarak sama-sama kilometer. Jika ada yang tidak sama, maka teman-teman harus ubah dulu menjadi satuan yang sama. Nah, setelah ini teman-teman kalikan silang. Nah, seperti ini. 54 dengan 4, kemudian X dengan 72. Berarti 72 kali X sama dengan 4 kali 54. Nah, berapakah nilai X-nya ini? Karena dia ini koefisien, berarti 4 kali 54 dibagi dengan 72. Teman-teman bisa sederhanakan. Boleh disederhanakan atau mau kalikan dulu, misalkan 4 kali 54. Hasilnya berapa 4 kali 54? Ayo coba dicoret-coret. Ya, 216 baru dibagi dengan 72. Maka hasilnya adalah, dan sudah dapat? Ya, hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini karena dia soal cerita, maka kita kembalikan. Jadi untuk menempuh perjalanan sejauh 54 km membutuhkan bensin sebanyak 3 liter. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Pada pasar tradisional, harga 2 kg apel Rp70.000. Hitunglah berapa harga dari 10 kg apel. Nah, sama kayak tadi, teman-teman bisa buat tabel terlebih dahulu. Di mana di sini tabel berarti ada berat apel dan harganya. Kita isi di sini. Berat yang pertama 2 kg apel. Kemudian dengan harga Rp70.000. Kemudian hitunglah berapa harga dari 10 kg apel. Nah, berapa di sini harganya? Karena kita belum tahu, boleh kita pakai variabel. Ingat, semester 1 apakah variabel hanya X saja? Tidak, boleh kita misalkan dengan variabel lain, misalnya Y. Nah, sudah, tinggal kita hitung. Berarti kita buat persamaan perbandingannya. 2 per 10 sama dengan 70.000 per Y. Nah, setelah itu bagaimana teman-teman? Kita kalikan. Berarti ada 2 kali Y sama dengan 70.000 kali 10. Maka Y-nya sama dengan 70.000 kali 10 dibagi dengan 2. Ini boleh disederhanakan. Misalnya ditembak 10 dibagi 2, hasilnya sama dengan 5. 2 bagi 2, 1. Maka hasil Y sama dengan, tinggal kalikan saja. Berapa ini? Rp350.000. Nah, jangan lupa, karena ini soal cerita, kita kembalikan ke soal cerita. Jadi, harga 10 kg apel adalah berapa dapatnya tadi? Rp350.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cukup mudah kan ya? Lanjut, contoh yang ketiga. Di dalam 40 gram telur ayam mengandung protein sebesar 6 gram.
berapa besar kandungan protein dari 10 gram telur ayam. Nah, sama kayak tadi, kita buat dulu tabelnya untuk memudahkan teman-teman menganalisis soalnya. Di sini, di dalam 40 gram telur ayam, berarti ada berat telur ayamnya. Kemudian ada kandungan proteinnya. Di sini berat telur ayamnya adalah 40 gram. Mengandung protein sebesar 6 gram. Kemudian di sini berapa besar kandungan protein dari 10 gram telur ayam mengandung berapa proteinnya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa dari 40 menjadi 10. Telur ayamnya berarti semakin menurun. Karena ini perbandingan senilai, kalau berat telur ayamnya menurun, berarti kandungan proteinnya juga akan semakin sedikit. Nah, jadi dia perbandingan senilai. Berarti kita buat persamaannya teman-teman, 40 per 10 sama dengan 6 per X. Tinggal kita kali silang, berarti 40 kali X sama dengan 6 kali 10. Nilai X sama dengan 6 kali 10 dibagi dengan 40. Boleh disederhanakan? Boleh. 10 dibagi 10 sisa 1. 40 dibagi 10 sisa 4. Maka nilai X-nya sama dengan 6 per 4. Mau disederhanakan? Boleh. 3 per 2 sama-sama dibagi 2. Atau hasilnya sama dengan berapa? X sama dengan 1,5 gram. Nah, dapat sudah jawabannya. Baru kita kembalikan ke soal cerita. Jadi, besar kandungan protein dari 10 gram telur ayam adalah 1,5 gram. Oke, cukup ya teman-teman untuk contoh-contoh menyelesaikan soal dari contoh-contoh perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai. Contoh soal perbandingan berbalik nilai. 1. Seorang peternak memiliki 150 ekor ayam. Ia memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam lagi, maka persediaan pakan cukup untuk berapa hari? Nah, di sini sama langkah mengerjakannya dengan perbandingan senilai tadi ya teman-teman. Kita bisa memulainya dengan membuat tabel. Nah, di sini berarti tabelnya berisi dengan banyaknya ayam dengan hari makanan itu habis. Yang pertama, peternak memiliki 150 ekor ayam. Kemudian persediaan pakannya cukup untuk 6 hari. Nah, di sini peternak membeli lagi, artinya dari 150 ekor itu dibeli lagi, berarti dia bertambah atau berkurang? Ya, betul bertambah, ditambah lagi 30 ekor. Nah, berarti asumsinya gini teman-teman, dari 150 ditambah 30, berarti banyak ayamnya semakin bertambah. Apakah dengan jumlah ayam yang bertambah, makanannya semakin cepat habis atau semakin lama habisnya? Ya, semakin cepat habis, artinya harinya semakin sedikit. Harinya semakin sedikit, berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Berapa hari X hari. Nah, jadi kita buat di sini persamaannya menjadi 150 ekor per 150 ditambah dengan 30 tadi
sama dengan, nah ini bedanya, kalau perbandingan senilai tadi kan sama dia, kalau pada perbandingan berbalik nilai kita balik aja, X per 6. Jadi gini teman-teman ya. Nah, berarti ini 150 per 180 sama dengan X per 6. Oke, lanjut di atas. Berarti di situ diapain teman-teman? Betul sekali, dikalikan silang. 180 kali X sama dengan 150 kali 6. Berarti nilai X-nya berapa? 150 kali 6 dibagi dengan 180. Betul. Ini kelipatan 6. 6 bagi 6, 1. 180 dibagi 6, sisa 30. Nah, tinggal 150 bagi 30. Berarti diperoleh nilai X sama dengan 5 hari. Dapat sudah jawabannya teman-teman. Berarti kita kembalikan ke soalnya. Jadi, persediaan makanan cukup untuk 5 hari. Jadi seperti itu ya teman-teman. Contoh kedua, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 24 orang dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, di sini sama seperti contoh sebelumnya. Untuk memudahkan teman-teman semua dalam mengerjakan, kita analisis dulu dalam sebuah tabel seperti ini ya teman-teman, di mana diisinya ada banyak ya pekerja dengan jumlah hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang pertama di sini suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 24 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang pekerja, maka di sini selesai dalam berapa hari gitu ya. Kita tidak tahu berapa hari selesainya, maka di sini kita misalkan dengan variabel, misalkan aja dengan X. Nah, kita analisis dulu teman-teman ya. Di sini banyak pekerjanya, dari 24 menjadi 20. Berarti dia banyak pekerjanya semakin sedikit. Kira-kira dengan pekerja yang semakin sedikit, lama menyelesaikannya menjadi semakin lama atau semakin cepat? Ya, karena semakin lama berarti hari yang dibutuhkan semakin besar atau semakin banyak. Nah, maka di sini berlakulah perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi persamaan perbandingannya menjadi 24 per 20 sama dengan kita balik X per 30. Dari sini ya teman-teman ya. Tinggal kita kali silang aja. 20 kali X sama dengan 24 kali 30. Berarti nilai X-nya sama dengan 24 kali 30 per 20. Teman-teman bisa sederhanakan dulu atau mau mengalihkan dulu baru bagi 20, boleh. Sama saja teman-teman ya. Ini sama-sama dibagi 10, sisa 3. Ini dibagi 10, sisa 2. Ini dibagi 2, sisa 12, ya ini sisa 1. Berarti tinggal 12 kali 3. Jadi lamanya menyelesaikannya adalah 36 hari. Nah, kita kembalikan ke soalnya. Jadi jika dikerjakan oleh 20 pekerja akan selesai dalam waktu 36 hari. Nah, itu ya teman-teman ya, contoh-contoh bagaimana menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, agar teman-teman semakin paham, ayo kita mencoba dua soal ini ya. Soal yang pertama,
seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah titik-titik-titik. Yang kedua, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah titik-titik-titik. Nah, di sini teman-teman analisis dulu. Dari dua soal ini, mana yang merupakan perbandingan senilai dan mana yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini silahkan teman-teman ulang lagi bagaimana menyelesaikan soal-soal perbandingan senilai dan soal-soal perbandingan berbalik nilai supaya teman-teman bisa lebih paham untuk mengerjakan soal ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Jika ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini, ada sebuah kalimat yang mudah-mudahan dapat memotivasi kita semua ya, bahwa small change can make a big difference, yang artinya perubahan yang kecil dapat membuat suatu perbedaan yang besar. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman bisa berubah, bisa melakukan perubahan, sekecil apapun perubahannya, lakukan. Karena dengan perubahan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, akan membawa perbedaan yang besar. Tetap semangat teman-teman untuk selalu giat belajar. Terima kasih teman-teman sudah mempercayai teman Sinau untuk menemani belajar kamu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa terus dukung teman Sinau ya dengan klik subscribe buat yang belum. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.